Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya Allah, ternyata terbongkar sudah siapa Pak Nur Ikhya Salafi ini ya. Ternyata Nur Ikhya Salafi, jangan panggil nama, Pak Nur Ikhya Salafi ini orangnya seperti itu, pemikirannya dan juga caranya seperti itu. Na'udzubillah ya. Saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un kepada beliau. Ini perlu diruqyah nih sama Ustadz Faizar nih, Pak Nur Ikhya ini. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu mengkanter ajaran-ajaran dari ajaran sayap kanan. Sampai penerusnya, para kiai, para ulama, sampai Mbah Said Akil Siraj, dan juga para kiai-kiai yang lain, termasuk para santri, mengkanter, membackup ajaran-ajaran daripada sayap kanan tersebut. Kami sedih, kami merasa dikhianati. Ternyata Pak Nur Ikhya ini malah berpaling dari ajaran yang diajarkan di Nahdlatul Ulama, malah mengkhianati Mbah Hasyim Asy'ari, malah mengkhianati ulama-ulama Nahdlatul Ulama, mengkhianati ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa Nahdlatul Ulama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dia malah membela panutan dari ajaran-ajaran sayap kanan tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Masa orang-orang tidak paham yang masih mendukung Pak Nur Ikhya ini, Pak kiai-kiainya, yang merasa NU, yang merasa ada di bawah naungan NU, kenapa kalian tinggal diam dengan cara berpikirnya Nur Ikhya Salafi ini? Bisa jadi Nur Ikhya Salafi ini adalah penyusup ataupun ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan NU. Ya, walaupun dia katanya orang NU, dia tokoh NU, punya pondok, punya pesantren. Akan tetapi tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Allahu Akbar kabiro. Ya, jadi sudah terbongkar siapa dia sebenarnya. Kami sebagai santri merasa dikhianati. Kami selalu berperang rasi di media sosial, selalu mengkanter tentang ajaran-ajaran sayap kanan tersebut. Dia malah membela. Apakah itu disebut dengan tokoh NU ataupun aktivis di NU? Menurut saya tidak sama sekali. Kami mungkin sebagai santri, saya mewakili santri semuanya yang mengkanter tentang ajaran sayap kanan, tapi dia malah membela. Kami merasa tersakiti, kami merasa dikhianati, kami dicaci, kami dibully oleh orang-orang pengikut ajaran sayap kanan. Dibully kami habis-habisan. Tapi kami malah diberikan pemikiran dari tokoh NU sendiri seperti itu. Saya tidak terima seperti itu. Naudzubillah. Bagaimana penjelasan daripada Nur Ikhya Salafi, Nur Ikhya, Pak Nur Ikhya harus punya adab ya. Pak Nur Ikhya ini mengenai ajaran sayap kanan. Jika ada yang menfitnah Syekh Ibnu Taimiyah mengharamkan ziarah makam Nabi, ya jangan begitu. Kita Fatwa Al-Kubro itu coba kita buka. Beliau juga memperbolehkan ziarah makam Nabi asalkan tidak diikuti dengan kemungkaran, alias tidak menyembah sujud-sujud, enggak. Jadi jangan salah loh, jangan salah paham, jangan misunderstanding, ya, jangan suudon. Dalam video tersebut jelas sekali Ki Haji Nur Ikhya mengatakan kalau ada yang memfitnah Ibnu Taimiyah dengan berkata, oh Imam Ibnu Taimiyah itu mengharamkan ziarah ke kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begitulah, jangan fitnah istilahnya ya, jangan suudzon. Imam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah melarang ziarah ke kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah buka itu kitab Al-Fatwa Al-Kubronya Imam Ibnu Taimiyah. Wong Imam Ibnu Taimiyah itu memperbolehkan kok katanya, memperbolehkan ziarah ke kuburan Nabi asalkan memang tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kami heran kepada beliau Al-Mukarram Haji Nur Ikhya ini. Apakah beliau sudah benar-benar mengkaji atau ngaji kitab Al-Fatwa Al-Kubronya Imam Ibnu Taimiyah? Karena apabila beliau Al-Mukarram Haji Nur Ikhya itu memang benar-benar sudah membaca kitab Al-Fatwa Al-Kubronya Imam Ibnu Taimiyah, tentu beliau tahu bagaimana fatwa Imam Ibnu Taimiyah, sang pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sangat kita cintai. Beliau adalah Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Silakan cek dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, tepat pada halaman 9 sampai pada halaman 10. Di sini dijelaskan oleh beliau, di antara kelompok-kelompok yang ahli bid'ah itu atau yang nyeleweng itu adalah wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad abduh wa rasyid ridha wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhihi Ibnul Qayyim wa Ibni Abdul Hadi. Dan di antara mereka kelompok-kelompok yang sudah nyeleweng itu teman-teman adalah
kelompok yang mengikuti pandangan Muhammad Abduh dan pandangan Rasyid Ridho. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka mengambil bid'ah yang muncul dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi atau pendiri Wahabi, wa Ahmad bin Taimiyah, dan mereka juga mengambil bid'ah yang muncul dari Imam Ibnu Taimiyah, wa tilmidaihi, dan bid'ah yang muncul dari kedua murid Imam Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Apa bid'ah mereka itu? Faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi. Mereka itu mengharamkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa sesuatu itu sunnah, bahwa sesuatu itu dianjurkan atau boleh. Tetapi mereka ini termasuk Imam Ibnu Taimiyah itu justru mengharamkannya. Apa yang diharamkan oleh Imam Ibnu Taimiyah? Wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah itu ternyata mengharamkan pergi untuk ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan Imam Ibnu Taimiyah itu mengharamkan pergi ziarah ke kuburan Nabi ternyata Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan apakah beliau ini hanya sekedar fitnah? Tentu tidak. Bahkan di sini dilanjut oleh beliau Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, wa khalafuhum fima dzukira wa ghairihi. Mereka itu semuanya menentang apa yang sudah disepakati bolehnya atau anjurannya oleh kaum muslimin tentang masalah tersebut dan selainnya. Wa qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, dan Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam fatwanya, wa idza safara li i'tiqadihi annaha ay ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimina fasarat tahrimu minal amril maqtu'i bihi. Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam fatwanya, apabila seseorang itu punya keyakinan bahwa menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan amal taat, maka hal yang semacam itu diharamkan menurut kesepakatan kaum muslimin, sehingga fasarat tahrimu minal amril maqtu'i bihi, maka keharaman hal tersebut sudah tentu dipastikan bahwa itu haram. Padahal nyatanya justru kaum muslimin itu sepakat boleh ziarah ke kuburan Nabi. Maka ini dibantah oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tidak nanggung beliau mencantum fatwanya, ada datanya. Dan di sini kami akan bacakan kitab Fatawal Kubro yang katanya Kiai Haji Nur Ihya kan ada di kitab Fatawal Kubronya. Punya kami di sini tepat pada juz kelima halaman 289 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Apa katanya Imam Ibnu Taimiyah di sini? Wa mani taqada fis safari li ziyarati kuburil anbiya'i was salihina annahu qurbatun wa ibadatun wa ta'atun faqad khalafal ijma'. Wa idza safara li i'tiqadihi annahu ta'atun fa inna dzalika muharramun bi ijma'il muslimina. Orang yang punya keyakinan bahwa pergi untuk ziarah ke kuburan Nabi maupun pergi untuk ziarah ke orang-orang solih, makam orang solih, dia punya keyakinan bahwa hal tersebut merupakan kurbah atau ibadah atau amal taat, maka kata Imam Ibnu Taimiyah faqad khalafal ijma'ah, orang tersebut sudah melanggar konsensus ulama. Wa idza safara li i'tiqadihi annahu ta'atun, apabila dia pergi menziarahi kuburan Nabi, ziarah ke kuburan orang-orang solih, dikarenakan punya keyakinan annahu ta'atun, bahwa hal tersebut merupakan amal taat, fa inna dzalika muharramun bi ijma'il muslimin, maka hal tersebut sudah disepakati oleh kaum muslimin tentang haramnya. Ini pernyataan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawal Kubronya Imam Ibnu Taimiyah tepat di juz kelima halaman 289 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Dan ini juga sama keterangannya dalam kitab Imam Ibnu Taimiyah yang lain, yaitu kitab Majmul Fatawanya. Sehingga apabila Kiai Haji Nur Ihya itu mengatakan, oh jangan fitnah begitu, jangan suudzon kepada Imam Ibnu Taimiyah, saya rasa beliau tidak membaca tadi, redaksi tadi. Ini kitab Al-Fatawal Kubronya. Ayo, dan ini sudah dikutip oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dari sini kita tahu, ketika Imam Ibnu Taimiyah menyatakan orang yang punya keyakinan bahwa ketika ia pergi ke kuburan Nabi atau pergi menziarahi kuburan orang-orang soleh itu amal taat, maka itu perkara haram. Berarti kita tahu ziarah ke Wali Songo jelas bukan dari Imam Ibnu Taimiyah, jelas bukan. Sebab Imam Ibnu Taimiyah itu ngaromakan koyok gitu. Ketika punya keyakinan bahwa ziarah ke kuburan Nabi, ziarah ke kuburan orang soleh amal taat katanya, itu haram menurut ijma. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah. Sekarang mari kita berpikir, apa motif kita untuk ziarah ke kuburan Nabi? Atau apa motif kita untuk ziarah ke kuburan orang soleh? Kalau bukan untuk mentaati Nabi. Ziarah kubur itu adalah perintah Nabi, anjuran Nabi.
Kalau seumpama Imam Ibnu Taimiyah menyatakan orang yang punya keyakinan bahwa menziarahi kuburan Nabi atau ziarah ke kuburan orang soleh itu amal taat, maka itu haram. Lalu terus kita itu ziarah kubur untuk apa? Kalau bukan untuk mentaati Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Kok ini malah disebut haram oleh Imam Ibnu Taimiyah? Dan Wahabi itu mengatakan haram begitu teman-teman, dikarenakan mereka punya prinsip la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Itu loh. Dari sini maka kita bisa simpulkan berarti berziarah ke Wali Songo itu bukan dari pendapat Ibnu Taimiyah. Maka sangat tidak benar apabila ada orang yang mengatakan kita ziarah ke Wali Songo itu bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i tetapi dari Imam Ibnu Taimiyah. Itu sangat tidak benar. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.